Halo teman-teman para pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seorang nasabah yang tidak sanggup lagi membayar pinjol. Pertanyaan inilah yang membuat banyak nasabah tidak berani untuk memulai galbay. Dan pertanyaan ini jugalah yang sering dipakai oleh para debt collector pinjol untuk menakut-nakuti nasabah, untuk mengancam-ancam nasabah, untuk mengintimidasi nasabah. Jika Anda tidak bayar sekarang, maka hutang Anda akan sangat membengkak. Anda akan kena denda yang sangat besar. Hutang Anda akan semakin bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah keraguan yang menimbulkan ketakutan dan pertanyaan bagi nasabahnya sendiri. Jika saya galbay, bagaimana dengan bunga dan dendanya? Itu sering sekali muncul di dalam pikiran nasabahnya sendiri ketika para debt collector ini meneror dengan cara menakut-nakuti akan hutang yang semakin membengkak karena denda dan bunganya yang sangat besar. Bagaimana jika hutang semakin besar, bahkan berkali-kali lipat, seperti yang dikatakan debt collectornya? Kalau hutang terus bertambah, makin berat dong nanti. Makin susah untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu yang membuat nasabah takut galbay, yang membuat nasabah tidak berani untuk memulai galbay adalah takut kalau hutang bertambah terus. Karena peningkatan akumulasi bunga dan denda yang terus bertambah, bahkan setiap harinya terus bertambah. Karena bunga dan denda ini dihitung per hari oleh pinjolnya, sehingga hutang akan semakin membengkak, bahkan jumlah hutangnya bisa bertambah lebih 100% dari pokok hutangnya. Bisa berkali-kali lipat malah dari pokok hutangnya. Inilah salah satu senjata yang paling ampuh yang sering dipakai oleh para debt collector pinjol untuk menakut-nakuti nasabah yang galbay dengan cara mengirimkan pesan, Anda belum bayar juga ya? Anda tidak takut nanti kalau hutang Anda akan bertambah terus karena tidak bayar. Kalau tidak bayar sekarang, maka Anda akan kena bunga dan denda yang sangat besar. Itu akan membuat Anda nanti semakin sulit, akan membuat Anda semakin tidak bisa membayar, akan membuat Anda tidak bisa lagi meminjam sana-sini, akan membuat Anda kena BI checking. Hati-hati utang Anda semakin besar, dan bla bla dan lain sebagainya. Debt collector pinjol sengaja menakut-nakuti nasabah dengan teror, ancaman bunga, dan denda yang terus bertambah drastis, bahkan sangat besar. Ini sengaja mereka lakukan supaya para nasabah ini terus membayar, supaya para nasabah ini tidak berani galbay. Karena nasabah ini akan takut bunga dan denda yang sangat mencekik, sehingga para nasabah ini terus memaksakan diri untuk membayar walau dengan gali lubang tutup lubang, pinjam sana-sini, bahkan sampai jual-jual aset. Bahkan sampai ada yang pinjam lagi ke pinjol lain. Sehingga nasabah ini semakin terbenam, semakin terjerat, dan semakin dalam terbenam ke dalam lumpur pinjol yang sangat menyengsarakan dan yang sangat membuat Anda benar-benar dalam masalah yang sangat besar. Sementara kalau ini terus dilakukan, Anda terus memaksakan diri untuk bayar, maka bisa dipastikan suatu saat nanti ini akan menjadi seperti bola salju yang awalnya kecil, tapi karena berguling terus, berputar terus, sehingga bolanya semakin membesar. Maka dalam waktu sekejap bolanya sudah sangat besar tanpa Anda sadari dan akhirnya menggilas Anda, melumat Anda sampai hancur lebur. Awalnya hutang pinjol Anda hanya satu, hanya sedikit mungkin. Tapi karena Anda takut sama yang namanya debt collector pinjol, sehingga Anda berusaha untuk membayar terus walaupun pinjam sana-sini, bahkan Anda sampai jual-jual aset, bahkan sampai pinjam lagi ke pinjol lain. Sehingga tanpa Anda sadari, meledaklah hutang Anda, dan itu menghancurkan Anda sehancur-hancurnya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi kepada Anda hanya karena Anda takut dengan yang namanya ancaman hutang Anda akan sangat besar kalau Anda tidak bayar. Justru hutang Anda akan sangat besar sekali kalau Anda terus memaksakan diri untuk membayar. Bukan hanya itu, bahkan Anda akan hutang sana-sini, bahkan aset Anda dan semua harta-harta Anda akan habis. Seperti inilah ibaratnya situasi dan kondisi nasabah yang terjebak dalam permainan-permainan pinjol. Seperti inilah yang akan terjadi, yang akan Anda alami. Anda akan terjebak di pusaran lingkaran setan pinjol karena takut dan stres akibat tekanan-tekanan dan intimidasi dari para debt collector pinjol yang menginginkan supaya Anda membayar terus dengan cara apapun. Mereka akan terus memaksa Anda untuk terus membayar. Mereka tidak akan peduli apapun kondisi dan keadaan ekonomi Anda sekarang.
Mereka tidak akan mau mendengarkan apapun alasan Anda. Dan bagaimanapun caranya, pokoknya Anda harus bayar. Itulah tujuan utama mereka. Sehingga mereka akan memakai segala cara untuk menekan Anda, untuk terus menakut-nakuti Anda. Nah, pertanyaannya, benarkah kalau Anda gagal bayar, hutang Anda akan bertambah terus? Hutang Anda akan semakin besar? Hutang Anda akan berkali-kali lipat daripada pokok hutang yang sebelumnya? Kalau iya, bagaimana solusinya? Apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi atau menghindari hal ini? Seumpamanya suatu saat nanti hutang pinjol Anda sudah sangat besar karena sudah lama tidak dibayar karena galbay. Hutang itu sudah berkali-kali lipat dari pokok hutangnya karena Anda sudah lama tidak membayarkan hutangnya. Apa yang harus Anda lakukan? Baik, inilah yang akan kita bahas secara tuntas, padat, dan jelas. Tapi sebelumnya, saya mau tunjukkan dulu beberapa hal yang penting kepada teman-teman. Ini adalah hal yang sangat penting kepada Anda. Sekaligus ini menjadi solusi bagi Anda untuk pertanyaan Anda tadi. Kenapa teman-teman tidak berani untuk memulai galbay? Kenapa teman-teman tidak berani untuk mengabaikan semua teroran para debt collector pinjol? Kenapa teman-teman masih ketakutan sama yang namanya teroran para debt collector pinjol yang membuat Anda bisa terjebak ke dalam pusara setan pinjol yang semakin mencekik, semakin dalam, semakin menyengsarakan Anda? Padahal sebenarnya galbay itu tidak ada masalah di dalamnya kalau Anda paham, kalau Anda tahu. Sekalipun alasannya seperti yang dipertanyakan oleh teman kita tadi. Kalau tidak dibayar katanya akan semakin membengkak bahkan berkali-kali lipat. Kalau galbay katanya jumlah hutangnya akan semakin bertambah besar. Jujur saja, memang hutang yang tidak kita bayar itu, hutang pinjol itu akan semakin bertambah besar bahkan bisa berkali-kali lipat. Tapi ada cara dan strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Bahkan kita bisa bayar hanya pokoknya saja. Kita tidak perlu memikirkan yang namanya bunga, denda, segala macam, hutang akan semakin besar, tidak usah. Kalau kita sudah tahu dan paham caranya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Apa-apa saja yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan risiko tersebut, bahkan untuk menghapuskan bunga dan dendanya? Dan dari mana Anda mendapat informasi yang membuat Anda berani untuk galbay, supaya Anda tidak memaksakan diri untuk galbay, sementara debt collector pinjol selalu meneror, selalu menakut-nakuti Anda, selalu berusaha membuat Anda merasa tidak nyaman, membuat Anda stres, bahkan Anda akan selalu dalam ketakutan. Baik, kalau kalian tahu dan sadar sebenarnya begitu banyak yang galbay, puluhan ribu bahkan ratusan ribu di luar sana yang sudah lebih dulu galbay daripada kalian. Yang hutang mereka itu jauh lebih banyak daripada hutang Anda. Bahkan pinjol yang mereka pinjamin pun, yang mereka galbaikan itu bukan hanya 1, 2, 5, 8, bahkan 10. Mereka gagal bayar di puluhan pinjol. Ada bahkan yang sampai 40 pinjol lebih. Tapi mereka bisa baik-baik saja, mereka santai saja, dan mereka bisa bahagia dan menjalani hidup seperti biasa. Tidak ada apapun yang terjadi kepada mereka. Mereka tidak ketakutan seperti yang Anda rasakan sekarang ini. Sehingga Anda harus terus memaksakan diri untuk terus membayar, yang membuat Anda terjebak semakin dalam ke dalam jeratan lumpur pinjol yang semakin mencekik dan semakin menyengsarakan Anda. Untuk bisa seperti mereka, sebenarnya mudah saja. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Salah satu yang perlu teman-teman lakukan supaya Anda bisa seperti mereka ketika Anda galbay adalah bergabunglah dengan komunitas galbay atau grup galbay seperti grup WA Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kita sebenarnya punya grup WA dan Facebook P3N yang bisa membuat teman-teman merasa nyaman ketika teman-teman galbay. Tidak takut kepada yang namanya teroran debt collector pinjol. Teman-teman tidak stres. Teman-teman tidak akan terganggu dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Ini adalah grup WA dan Facebook yang bisa memberikan Anda booster mental, support, dan dukungan supaya Anda berani dan mampu untuk galbay. Di grup ini teman-teman bisa berbagi dengan sesama galbayers yang berasal dari berbagai daerah atau wilayah yang ada di seluruh Indonesia yang sudah galbay di berbagai pinjol yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Dan mereka sudah tamat dengan yang namanya teroran-teroran, intimidasi-intimidasian, hoaks-hoaks dari para debt collector pinjol. Itu tidak pengaruh lagi kepada mereka setelah mereka masuk ke grup ini. Mereka bisa saling berbagi, mereka bisa saling menguatkan, saling memberi informasi satu sama lain. Bahkan mereka di grup ini saling tertawa, saling bercanda, dan saling bergurau. Bahkan setelah mereka masuk grup ini, justru mereka malah mencari pinjaman yang lebih banyak lagi untuk mereka galbaikan.
Tidak ada yang namanya takut lagi dengan teroran para debt collector pinjol. Tidak seperti Anda yang sekarang ini yang stres, yang galau, yang takut, yang kepikiran segala macam. Nggak ada yang seperti itu di grup ini. Sehingga teror dan intimidasi debt collector pinjol tidak akan mempan lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung di grup ini. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak stres lagi, bahkan tidak terpengaruh lagi sedikit pun dengan teroran dan intimidasi dari para debt collector pinjol. Berikut pengakuan dari beberapa teman-teman kita yang sudah gabung di grup ini. Sebenarnya, ada banyak pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat seperti ini yang disampaikan oleh teman-teman kita mengenai grup ini. Tapi karena keterbatasan waktu dan durasi video yang terlalu panjang nanti, saya hanya bisa tampilkan sedikit saja. Karena kalau durasi videonya terlalu panjang, ini akan sangat membosankan nanti bagi teman-teman. Nah, ternyata setelah mereka masuk ke grup ini, teman-teman kita yang galbay ini, setelah masuk ke grup ini, mereka mulai bisa atau berani untuk galbay. Dan mereka tidak takut lagi dengan yang namanya teroran, ancaman, dan intimidasi dari para debt collector pinjol. Sehingga mereka bisa terlepas dari yang namanya jebakan pinjol yang sangat mencekik, sangat menyengsarakan. Mereka sudah nggak terlalu pusing lagi mikirin yang namanya pinjol. Yang namanya pinjol itu, galbay pinjol itu, yang namanya teroran-teroran, intimidasi, ancaman-ancaman, itu sudah goodbye bagi mereka. Ini dia beberapa contoh. Mari kita baca. Berkat grup ini saya jadi kuat mental. Sudah nggak terlalu pusing urusin yang namanya pinjol. Field collector mau datang ya silahkan. Dari tadi saya malah sibuk nge-war Sofi. Lumayan, banyak diskon 5,5%. Urusan pinjol, lupain dulu deh. Setelah ibu ini gabung ke grup WA dan Facebook P3N, dia nggak terlalu pusing lagi. Padahal sebelum masuk tadinya, ibu ini sangat stres. Dia sangat ketakutan. Tapi sekarang, dia tidak pusing lagi dengan yang namanya ancaman dan makian dari para debt collector pinjol. Justru mereka malah menertawakannya di grup ini jika ada hal-hal yang seperti ini. Apapun ancamannya, apapun terorannya, anggota-anggota di grup ini sudah tidak takut lagi dengan yang namanya teroran, ancaman, dan makian para debt collector pinjol. Karena mereka tidak sendiri lagi. Mereka sudah banyak. Mereka sudah bisa saling berbagi. Jadi salah satu yang membuat teman-teman ketakutan ketika Anda galbay adalah karena Anda tidak punya teman untuk saling berbagi. Karena Anda tidak tahu situasi dan kondisi apa sebenarnya di balik teroran para debt collector pinjol. Karena Anda masih terpengaruh dengan hoaks-hoaks yang diciptakan oleh para debt collector pinjol. Tapi di grup ini, kalian akan saling menguatkan satu sama lain dan kalian tidak akan punya waktu lagi untuk takut sama yang namanya teroran debt collector pinjol. Teman-teman yang senasib, teman-teman yang sama-sama mengalami pinjol, berkumpul di grup ini untuk saling menguatkan satu sama lain dan untuk saling memberikan support. Yang selanjutnya, ya benar bang, sebelum masuk grup ini, hari-hari saya kayak orang linglung. Sekarang, karena banyak teman yang senasib, jadi dikuatkan kembali. Kenapa orang bisa stres, bisa takut, bisa sampai bunuh diri? Seperti yang saya bilang tadi, karena mereka tidak punya teman untuk saling menguatkan. Tidak punya teman yang senasib yang bisa mereka saling curhat dengan bebas. Nah, dengan masuk ke grup ini, Anda akan punya teman yang senasib dengan Anda yang bisa saling berbagi. Jadi Anda bersama teman-teman di grup ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Selanjutnya, saya menyesal kok baru tahu grup ini setelah semua aset dan gaji habis. Ini dia ya, teman kita ini, dia menyesal bahwa dia baru kenal grup ini. Dia baru gabung dengan grup ini setelah semua aset dan gajinya habis untuk bayar-bayar pinjol selama ini. Seumpamanya dari awal dia sudah gabung ke grup ini, dia sudah bergabung dengan grup ini, mungkin dia tidak akan alami hal yang seperti itu. Kenapa dia alami hal itu? Karena dia tidak punya teman seperti di grup ini untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan saling memberikan informasi satu sama lain. Sehingga dia masih ketakutan dengan ancaman dan teroran para debt collector pinjol. Nah, setelah bergabung ke grup ini, dia tidak takut lagi dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Bahkan dia tidak peduli lagi. Dia sudah tahu bahwa semua yang dilakukan oleh debt collector pinjol ini hanyalah menakut-nakuti Anda, hanyalah menggertak-gertak Anda. Nah, di grup ini juga banyak senior-senior galbay yang gagal bayar, yang sudah melewati masa-masa galbay seperti yang kalian alami sekarang ini. Sehingga ketika kalian bergabung ke grup ini, namanya teror apapun, sehebat apapun para debt collector pinjol meneror Anda, semasif apapun mereka meneror Anda tidak akan takut lagi. Apapun yang mereka sampaikan, Anda tidak akan takut lagi. Nah, bagi kalian yang mau lepas dari yang namanya teroran para debt collector pinjol,
tidak mau stres lagi, tidak mau takut lagi, tidak mau hidupnya terganggu lagi, tidak mau diancam-ancam lagi, Anda silahkan bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Silahkan klik linknya dan bergabunglah ke grup ini. Kita baca satu lagi. Sama saja bang, dulu sebelum aku masuk grup, aku pikir aku udah banyak sekali hutangnya, sampai stres. Kemarin setelah masuk sini langsung santai. Ya, langsung santai bang. Makasih banyak bang. Para suhu rupanya. Nah, sebelum teman kita ini masuk ke grup, dia juga berpikir bahwa utang dia sudah sangat banyak, sudah sangat besar. Ternyata setelah masuk ke grup ini, dia adalah salah satu nasabah yang galbay yang kecil. Hanya 80 juta. Sementara di grup ini, yang galbay itu ada sekitar ratusan juta. Ada yang 400 juta, 500 juta, 700 juta, bahkan 800 juta. Jadi, tidak usah takut dengan yang namanya galbay. Baik, kita kembali lagi kepada pembahasan kita tadi mengenai hutang pinjol yang tidak dibayarkan akan semakin membesar katanya. Ya betul, hutang pinjol jika kita tidak bayarkan, dia akan semakin besar karena bunga dan dendanya itu sangat besar dan itu hitungannya setiap hari per hari diakumulasikan. Bayangkan kalau Anda tidak bayar 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Tapi tidak usah takut. Karena semua itu bisa diselesaikan dengan cara ketika Anda sudah punya duit nanti, Anda telepon CS-nya atau Anda datangi ke kantor pinjolnya atau Anda telepon ke OJK, katakan bahwa Anda mau membayar hutang pinjol dengan cara kalau bunga dan dendanya dihapuskan 100%. Anda berikan penawaran seperti itu. Dan saya yakin 100% pinjolnya mau menerima Anda hanya bayar pokoknya saja. Kenapa? Karena pinjolnya takut Anda tidak akan bayar lagi. Karena kalau pinjolnya menolak untuk Anda membayar hanya pokoknya saja, maka Anda tidak perlu bayar lagi. Dan pinjolnya takut hal itu terjadi, makanya pinjolnya mau. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kebanyakan pinjol itu justru yang menawarkan kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar, yang gagal bayarnya itu sudah lama, tolong dibayarkan hanya pokoknya saja. Kami berikan Anda keringanan dengan menghapus 100% denda dan juga bunganya. Itu sering sekali ditawarkan oleh para pinjol ini. Bahkan sudah banyak nasabah-nasabah yang gagal bayar itu, yang sudah lama-lama gagal bayar itu, mereka sudah menyelesaikan hutang-hutang mereka dengan cara hanya membayar pokoknya saja. Jadi jangan takut diancam-ancam oleh para debt collector pinjol kalau Anda tidak bayar nanti hutang Anda akan membengkak, hutang Anda akan sebesar gunung, hutang Anda nanti akan kemana-mana dan lain sebagainya. Jangan. Justru dengan memaksakan diri membayar pinjol, Anda akan semakin terjerat ke dalam pusara lingkaran setan pinjol. Anda akan jual-jual aset, Anda akan hutang sana-sini, Anda akan pinjam ke pinjol lain lagi, maka Anda akan semakin berada dalam masalah besar. Tapi ketika Anda galbay tidak ada masalah. Walaupun di aplikasi hutang Anda bertambah karena bunga dan dendanya, tapi itu semua bisa Anda nego ketika Anda sudah punya duit. Dan banyak nasabah yang sudah melakukan itu. Dari ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nasabah yang gagal bayar sudah menyelesaikan hutangnya dengan hanya membayar pokoknya saja. Dan ingat, ketika Anda meminta atau mengajukan permohonan bahwa Anda mau membayarnya hanya dengan pokoknya saja, minta surat lunas dari pinjolnya. Dan dihapuskan semua hutang Anda di sana. Tujuannya apa? Supaya ketika Anda nanti membutuhkan pendanaan lagi, membutuhkan kredit, membutuhkan bantuan dana lagi dari bank, leasing, dan lain sebagainya, Anda sudah punya surat lunas hutang ketika Anda masih terganjal atau tersangkut dengan yang namanya BI checking di pinjol tersebut. Ketika Anda sudah punya surat lunasnya, Anda bisa selesaikan itu dan dengan menunjukkan kepada pihak perbankan atau finance yang mau mencairkan dana Anda atau yang mau memberikan Anda kredit. Atau Anda pergi ke BI-nya, Anda minta dibersihkan nama Anda dengan memakai surat hutang lunas tadi. Atau Anda hubungi OJK dengan melampirkan surat lunas hutang yang dari pinjolnya tadi. Jadi tidak usah takut dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol yang mengancam Anda, yang mengatakan kalau Anda tidak bayar hari ini hutang Anda akan membengkak, nanti Anda akan ada dalam masalah besar. Tidak. Ketika Anda tidak punya duit sekarang ini, silahkan galbay, jangan pikirkan masalah besaran bunga dan denda, karena itu semua bisa diselesaikan dengan cara yang saya katakan tadi. Dan kalau Anda mau mengetahui informasi lebih jelas lagi bagaimana cara penghapusan utang dan denda, silahkan tonton video ini. Sudah saya upload di YouTube ini beberapa waktu yang lalu, silahkan cari lalu Anda tonton. Anda akan lebih paham lagi mengenai bagaimana cara menegosiasikan bunga dan denda. Baik,
Sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.